Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan salaman amma ba'du. Puji syukur kehadirat Rabbi yang mana telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Atas nikmatnya lah kita masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan ini pada tahun kali ini, yang mana kita kembali maksimalkan bulan suci Ramadan dari yang tahun lalu sampai yang sekarang. Kemudian sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana telah sukses menyebarkan visi misi dakwahnya, menyebarkan agama Islam dalam penuh kedamaian dan kasih sayang dalam bingkai rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, para pemirsa yang berbahagia, yang insya Allah selalu dalam maghfirah serta rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan salah satu sahabat daripada baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu salah satu daripada Khulafaur Rasyidin, yakni Sayyidina Utsman bin Affan. Telah kita ketahui bersama bahwasannya Sayyidina Utsman ini adalah seorang yang kaya raya, yang sangat dermawan, yang sangat rendah hati, yang menasarufkan hartanya ini untuk dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Terlepas daripada itu, yang ingin saya kisahkan adalah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran daripada sahabat baginda, yakni Sayyidina Utsman ini, tentang rumah tangga, kemudian tentang menasarufkan harta benda yang kita miliki, kemudian perjuangan kita atas dakwah, untuk dakwah Islam pada zaman kali ini. Yang pertama, bahwasannya zaman dahulu ada seorang pemuda yang sangat gagah, yang tampan, kemudian kaya raya, kemudian rendah hati pula, yang mana tidak bisa kita temui sekarang di akhir zaman sekarang, yaitu adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau dari kalangan Bani Umayyah, Bani Quraisy, mana terkenal dengan dengan Bani Umayyah ini salah satu keturunan orang kaya. Beliau ini mendapatkan warisan ketika ayahnya meninggal, dilimpahkannya kepada Sayyidina Utsman. Dan pada saat itu diceritakan bahwasanya Sayyidina Utsman ini terpincut oleh Sayyidah Ruqayyah, salah satu putri baginda Nabi Muhammad SAW. Karena dengan kemuliaan Sayyidah Ruqayyah, kecantikannya, kesolehannya, beliau terpincut. Yang mana diceritakan bahwasanya Sayyidah Ruqayyah ini jalannya, laganya, senyumnya persis baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi pada saat itu Ruqayyah dikawinkan dengan Utsbah bin Abi Lahab. Sedikit ada rasa kecewa Sayyidina Utsman, tetapi tidak berlarut-larut sampai seperti kita yang pada umumnya. Nah, ketika itu pernikahan Sayyidah Ruqayyah dan Utsbah bin Abi Lahab ini mendapat kecaman dari ayahnya, yakni Abu Lahab, yang mana sangat membenci baginda Nabi Muhammad, yang sangat membenci agama Islam, karena agama Islam itu hadirnya itu baru, yang mana membuat guncangan terhadap kepercayaan orang-orang Arab terdahulu, yakni menyembah patung. Karena Abu Lahab kepercayaan Tuhannya ini adalah patung, batu yang diukir menjadi patung. Sedangkan baginda Nabi Muhammad ini
Tuhannya adalah yang maha gaib, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya baginda Nabi Muhammad dikecam oleh Abu Lahab, oleh istrinya Abu Lahab, yakni Ummu Jamil, supaya segera dipisahkanlah kedua insan tersebut, yakni Sayyidah Ruqayyah dan Utbah. Karena apa? Karena tadi keyakinan yang berseberangan, kemudian kebencian Abu Lahab yang sangat luar biasa terhadap baginda Nabi Muhammad, sehingga diabadikan dalam Quran, tabbat yada abi lahab wa tab, dan seterusnya. Nah, setelah berpisah, tak lama kemudian Sayyidina Utsman ini langsung masuk, langsung tak banyak bicara, langsung melamar Sayyidah Ruqayyah, yang kemudian Rasul juga berpikir bahwasannya Utsman adalah cahaya bagi agama Islam, yang mana bisa, yang nantinya bakal menopang daripada akomodasi, daripada dakwahnya baginda Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam di Mekah. Akhirnya ketika setelah menikah, Sayyidina Utsman ini hijrah ke Habasyah, yang sekarang kita kenal dengan Ethiopia. Di sana beliau berbisnis, bisnisnya pun sukses. Selama 2 tahun beliau di sana, akhirnya hijrah kembali ke Mekah, dan tak lama di Mekah ikut berhijrah dengan baginda Nabi Muhammad ke Madinatul Munawwarah. Singkat cerita, pada saat di Madinah, tepatnya pada 17 Ramadan ketika perang Badar, Sayyidah Ruqayyah jatuh sakit. Sakitnya sangatlah parah sehingga tidak bisa ditinggalkan oleh Sayyidina Utsman, mana Sayyidina Utsman ini sangatlah mencintai, sangatlah sayang kepada Sayyidina Ruqayyah. Sayyidina Ruqayyah pun begitu pula kepada Sayyidina Utsman. Diceritakan bahwasannya sejarah mengatakan rumah tangga yang sangat saling menghormati, yang sangat sakinah mawaddah warahmah ada pada rumah tangga Sayyidina Utsman dan Sayyidah Ruqayyah, karena keduanya ini saling menghormati. Ketika Sayyidina Utsman keluar dan kembali, Sayyidina Utsman mengintip terlebih dahulu ke jendela rumahnya. Ditakutkan Sayyidah Ruqayyah ini sedang tidur. Sayyidina Utsman ini tidak ingin mengganggu tidurnya Sayyidah Ruqayyah, karena Sayyidah Ruqayyah adalah putri daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika diintip, Sayyidah Ruqayyah menunggu Sayyidina Utsman. Jadi terjaga Sayyidah Ruqayyah sangat, karena tadi saking hormatnya Sayyidah Ruqayyah terhadap suaminya, yakni Sayyidina Utsman. Karena dan kita bisa mengambil contoh ketika kita sudah berumah tangga, kita harus saling menghormati antara kita dengan istri kita atau kita dengan suami kita. Kita bisa mengambil hikmah daripada rumah tangga Sayyidina Utsman dan Sayyidah Ruqayyah. Nah, pada saat itu Sayyidah Ruqayyah terjatuh sakit parah, yang mana bertepatan dengan perang Badar, sehingga Rasulullah menginstruksikan kepada Sayyidina Utsman untuk tinggal saja menemani istrinya yang sedang terbaring sakit parah. Akhirnya pada perang Badar waktu itu Sayyidina Utsman tidak mengikuti perang karena istrinya sedang sakit, dan Rasul yang memerintahkan untuk menjaga putrinya. Dan ketika mendapatkan kabar bahwasanya perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin, ketika itu pula Sayyidah Ruqayyah meninggal dunia. Dan ketika meninggal, Nabi memperhatikan gelagat daripada Sayyidina Utsman, yang mana Sayyidina Utsman ini sering terlihat meneteskan air mata, sehingga Nabi menghampirinya dan menghiburnya. Kelak nanti akan aku kawinkan engkau, wahai Utsman, kepada putri
putriku, yakni Ummi Kulsum. Sehingga Sayyidina Utsman ini mendapatkan gelar Zunnurain, orang yang memiliki dua cahaya, karena menikahi dua putri daripada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa belum pernah ada seorang pemuda yang menikahi sekaligus dua putri daripada Rasulullah SAW, Rasul, putri daripada Nabi. Nah, ketika dinikahkan dengan Sayyidah Ummi Kulsum, yang mana gelagatnya ini persis seperti Sayyidah Ruqayyah, kakak daripada Ummi Kulsum, dari kecantikannya, kepintarannya, kecerdasannya, kemudian kesolehannya, kebaikannya, kemuliaannya, semuanya persis seperti Sayyidah Ruqayyah. Ini pada saat itu diceritakan bahwasannya Madinah dilanda kemiskinan yang sangat luar biasa, sehingga makanan pun sulit ditemukan, minuman pun sulit ditemukan, yang akhirnya dengan kerendahan hati Sayyidina Utsman, dengan kedermawanannya, beliau menasorupkan hartanya untuk memberikan makanan, memberikan minuman kepada warga yang miskin. Bisa kita ambil contoh daripada kedermawanan daripada Sayyidina Utsman ketika kita memiliki harta benda yang cukup, yang lebih, yang mana bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk menegakkan agama Islam, yang mana untuk tetap mengekalkan agama Islam dengan menasorupkan hartanya, menafkahkan hartanya kepada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewakafkan hartanya untuk menyebarkan agama Islam, dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga jelas bahwasannya Islam adalah rahmatan lil alamin. Sebegitu banyak jasa daripada Sayyidina Utsman ketika dilanda sakit, orang-orang miskin yang sakit pada saat itu, ketika tidak memiliki biaya, disuruh datang untuk kepada Sayyidina Utsman agar kemudian diberikan uang untuk berobat. Kemudian ketika perang Tabuk, kebetulan waktu itu masa-masa paceklik, yang mana panen sedang buruk, perdagangan bisnis sedang tidak lancar, dilanda kemiskinan, sehingga Rasulullah SAW naik ke mimbarnya dan berkata bahwasannya, siapa yang siap membiayai perang kali ini, karena bahwasannya Allah memerintahkan kita untuk berperang. Sayyidina Utsman orang yang paling pertama yang berdiri, yang berkata siap untuk membiayai perang. Itu ditanya berapa, siapnya berapa, 100 onta diberikan oleh Sayyidina Utsman. Kemudian Rasulullah SAW berkata lagi, siapa lagi yang siap untuk membiayai perang kali ini? Sayyidina Utsman berdiri lagi, beliau sumbangkan 100 ontak lagi. Kemudian Rasulullah SAW berkata, siapa yang siap membiayai perang kali ini? Barang siapa yang memberikan hartanya pada perang kali ini, jaminan adalah surga. Sayyidina Utsman berdiri kembali, bahwasannya beliau siap menyumbangkan 100 ontanya. Waktu itu Rasulullah SAW berkata bahwasannya, wahai Utsman, engkau hidup di dunia tapi ruh engkau sudah ada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diceritakan juga bahwasannya malaikat sangatlah malu kepada Sayyidina Utsman, karena diceritakan ketika Abu Bakar hendak bertamu baginda Rasul ke kediaman baginda Rasulullah, Rasul langsung menyuruh Abu Bakar masuk. Begitu pula kepada Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab ketika hendak ingin bertamu, ingin berbincang dengan Rasulullah, dia langsung menyuruh Umar masuk. Tetapi beda halnya lagi dengan Utsman, dimana ketika Utsman hendak berkunjung bersilaturahmi kepada baginda Nabi Muhammad, beliau merapihkan pakaiannya, membenarkan imamahnya, kemudian baru memerintahkan Utsman untuk masuk. Dan kemudian Sayyidah Aisyah bertanya,
Kenapa engkau merapihkan pakaianmu, sedangkan ketika Abu Bakar datang, Umar datang, engkau tidak merapihkan pakaianmu? Bagaimana aku tidak merapihkan pakaianku, sedangkan malaikat sekali bermalaikat pun sangatlah malu pada Utsman bin Affan. Ya, ini adalah kisah daripada Sayyidina Utsman bin Affan yang sangat dermawan, luar biasa, orang kaya yang rendah hati, orang kaya yang sebenar-benarnya orang kaya. Kontribusi Utsman terhadap Islam yaitu membackup ketika kaum muslimin sedang dilanda kemiskinan, kaum muslimin sedang dilanda kelaparan, kehausan, kaum muslimin yang miskin sedang sakit, beliau yang membiayainya. Kemudian ketika baginda Nabi Muhammad telah wafat, Abu Bakar orang yang pertama mengusulkan kepada Abu Bakar untuk pembukuan Al-Quran adalah Utsman, karena dengan kecerdasannya yang luar biasa akan ditakutkan ketika akhir zaman kaum muslimin tidak bisa membaca Al-Quran. Dari sinilah pembukuan Al-Quran itu ide daripada Utsman bin Affan. Mungkin karena waktunya sangat terbatas, mungkin cukup sekian daripada cerita atau kisah Utsman bin Affan. Yang bisa kita ambil hikmahnya adalah tadi rumah tangganya, kemudian kedermawanannya ketika memiliki harta yang berlimpah, kemudian tadi sikap bertauhidnya yang sangat luar biasa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya bahwasannya rezeki itu memberi itu tidak menjadikan kita miskin, tapi memberi itu malah menjadikan kita kaya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam berkata, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.